berfungsi untuk mengukur tekanan darah pasien. Yang kedua, ada stetoskop. Stetoskop sendiri berfungsi untuk pemeriksaan fisik secara auskultasi atau mendengarkan pada organ tubuh pasien seperti jantung, paru-paru, atau bisi infus. Yang ketiga, ada termometer. Termometer sendiri berfungsi untuk mengukur suhu pasien. Yang keempat, ada monitor pasien atau bedside monitor. Bedside monitor yang sering digunakan dalam anestesi ada dua jenis atau dua tipe. Yang pertama ada bedside monitor, yang kedua ada monitor yang bersatu dengan mesin anestesi. Fungsinya sendiri yaitu untuk memantau NIBP atau tekanan darah, kemudian mengukur saturasi atau SpO2, mengukur EKG 3 atau 5 elektrode, kemudian mengatur suhu, puls, dan respirasi. Baiklah, pada alat monitor invasif yang pertama ada central venous pressure atau yang disingkat dengan CVP. Fungsinya sendiri untuk memantau tekanan vena sentral. Kemudian yang kedua ada artery line suangan kateter yang berfungsi yang pertama sebagai mengetahui fungsi dari jantung, yang kedua keseimbangan cairan, yang ketiga untuk perfusi jaringan sistem kardiovaskuler. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh partner kelompok saya, yaitu Fatwa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat monitoring. Yang pertama, monitor non-invasif. Di antaranya pertama ada tensimeter. Cara penggunaannya, pasang mesin atau cup pada lengan atas pasien. Kunci palpe dengan cara diputar ke arah ke depan. Pompa udara dengan menekan balon sambil melihat jarum menunjuk angka 180-200. Pasang stetoskop lalu tempelkan di arteri mediana cubiti. Udara yang dikeluarkan secara perlahan dengan membuka palpe putar ke arah belakang. Dengarkan suara ketukan pertama sambil melihat jarum menunjukkan pada angka berapa dan ketukan terakhirnya berapa. Yang kedua ada stetoskop. Cara penggunaannya, pilih tempat yang tenang untuk menggunakan stetoskop. Lalu atur posisi pasien. Selanjutnya tentukan untuk menggunakan diafragma atau bel. Mintalah pasien untuk mengenakan baju atau melepas baju agar kulitnya tidak tertutupi. Yang ketiga, termometer. Cara penggunaannya adalah dengan meletakkan ujung termometer di bagian bawah lidah dan tutup mulut hingga alat mengeluarkan bunyi tertentu. Bunyi tersebut biasanya menandakan bahwa suhu tubuh telah selesai tercatat. Yang keempat, monitor pasien. Untuk penggunaannya, pasien monitor kita dapat menghubungkan modul parameter yang kita butuhkan dan juga hubungkan ke kabel power. Setelah aksesoris juga sudah terhubung ke badan pasien, kita dapat menyalakan unit untuk mengatur rentang nilai dari batas atas dan batas bawah dari alarm di setiap parameternya. Setelah itu, kita dapat melakukan pemantauan display terhadap heart rate, ECG, waveform, pulse, temperatur, saturasi oksigen, dan NIBP. Baiklah, yang kedua monitor invasif, yaitu Central Venous Pressure atau CVP. Cara penggunanya, tentukan titik 0 di ICS. Mid aksila pasien. Kateter infus dari manometer dihubungkan dengan BD konekta. Amati infus lancar atau tidak. Cairan infus kita naikkan ke dalam manometer sampai dengan angka tertinggi. Jaga air jangan sampai keluar. Cairan infus kita tutup dan putar BD konekta sehingga cairan dari manometer masuk ke dalam tubuh, keluar. Permukaan cairan manometer akan turun dan terjadi undulasi sesuai irama napas. Jika undulasi berhenti, situ batas akhir CVP, sama dengan hasil dari CVP. Jika undulasi berhenti di angka 9, maka nilai dari CVP-nya adalah 9. Setelah nilai CVP diketahui, infus dapat dijalankan kembali.
Selanjutnya, bahaya penggunaan alat monitor pada pre-anestesi. Yang pertama, monitor invasi pada perlukaan dapat menyebabkan infeksi. Yang kedua, cuff tensi. Penggunaan cuff tensi yang terlalu sering dan terlalu ketat dapat menyebabkan cedera atau gangguan peredaran darah. Yang ketiga, oksigenasi. Tingkat oksigenasi yang terlalu tinggi dapat membahayakan jaringan paru-paru. Kantung udara paru-paru yang kecil dapat terisi air dan bisa membuat paru-paru tidak mengembang. Dan selanjutnya, alat kelengkapan anestesi regional. Alat kelengkapan anestesi regional dibagi menjadi dua. Ada anestesi spinal dan anestesi epidural. Alat untuk anestesi spinal dan anestesi epidural di bagian dalam. Yang pertama, ada tromol steril. Yang kedua, sarung tangan 1 pasang. Yang ketiga, ada kasa 3 lembar. Yang keempat, ada mangkok disinfektan 1 buah. Dan yang kelima, ada duk bolong 1 buah. Alat untuk anestesi spinal di luar tromol. Yang pertama, ada spinal needle nomor sesuai kebutuhan. Yang kedua, ada obat spinal, yaitu ada bufacain dan marcain. Yang ketiga, ada obat tambahan, yaitu pentasilin. Yang keempat, ada squid 1 buah, nomor sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, ada Hansaplast 1 buah. Yang keenam, ada obat penunjang. Ada ephedrine, antiemetik, ada sedatif, dan ada analgetik. Alat untuk anestesi epidural di luar tromol. Yang pertama, ada epidural needle 1 buah, nomor sesuai kebutuhan. Yang kedua, ada obat anestesi epidural, yaitu marcain 0,25%. Yang ketiga, ada obat tambahan, yaitu pentasilin. Yang keempat, ada squid 1 buah, nomor sesuai kebutuhan. Yang kelima, ada Hansaplast 1 buah. Yang keenam, ada obat penunjang, yaitu ephedrine, sedatif, antiemetik, dan analgetik. Cara menyiapkan alat anestesi regional. Anestesi regional adalah subspesialis anestesiologi yang berfokus pada blok anestesi lokal, saraf perifer, dan neoplasis. Anestesi regional dilakukan dengan cara blok saraf spinal, epidural, maupun periferal. Selanjutnya, cara menyiapkan alat untuk anestesi spinal. Yang pertama, kita siapkan alat di dalam tromol steril yang berisi alat-alat steril. Tromol steril berisi sarung tangan 1 buah, kasa 3 lembar, mangkok disinfektan 1 buah, duk bolong 1 buah. Kemudian siapkan alat yang berada di luar tromol steril. Yang pertama ada spinal needle 1 buah, nomornya sesuai kebutuhan, bisa nomor 25, 26, maupun 27. Kemudian obat anestesi spinal. Obat tambahan misalnya opioid, squid 10 cc, 5 cc, 3 cc 1 buah, plaster, obat penunjang seperti ephedrine, sedatif, antiemetik, dan analgetik. Selanjutnya, cara menyiapkan alat untuk anestesi epidural. Yang pertama, kita menyiapkan alat yang berada dalam tromol steril yang terdiri dari sarung tangan 1 pasang, kasa 3 lembar, mangkok disinfektan 1 buah, duk bolong 1 buah. Kemudian siapkan alat di luar tromol, yaitu ada epidural needle 1 buah, nomor 16 atau 18, obat anestesi epidural marcain 0,25%. Obat tambahan misalnya opioid, squid 10 cc, 5 cc, 3 cc 1 buah, plaster, obat penunjang seperti ephedrine, sedatif, antiemetik, dan analgetik. Selanjutnya, cara penggunaan alat anestesi spinal. Sebelumnya kita siapkan jarum spinal yang akan digunakan, misalkan jarum spinal nomor 27.
Sebelum penusukan jarum, melakukan tindakan aseptik pada punggung pasien dengan larutan betadin 10% dan dibersihkan dengan alkohol 70% dengan metode sirkular dari tengah keluar. Kemudian ditusuk dan ditarik jarumnya, lalu menunggu cairan tulang belakangnya keluar. Setelah itu, masukkan obat anestesi yang telah disiapkan. Pastikan semua peralatan yang digunakan dalam keadaan steril.